Lama tidak terdengar kabar beritanya, tiba-tiba hari Rabu 12 Januari lalu, tepatnya pukul 22:43 waktu Indonesia Barat, nama Herman Felani, bintang film dan sinetron diadukan ke Polsek Metro Ciputat, Jakarta Selatan. Yang mengadukan adalah Rafita Datau, adik iparnya sendiri. Menurut Vita, pada Rabu malam itu, mereka tengah melihat rumah contoh bersama-sama dengan Herman Felani dan istrinya, Mutia Datau. Selama di mobil, suami istri itu sudah cekcok. Juga sangat dewasa gitu. Selama aku tahu ya Mbak Ugus itu sosok yang dewasa, terus dia yang orangnya yang supel, terus yang wise juga. Sampai aku kenal mereka sudah berumah tangga, kayaknya aku menilai Mas Afin baik-baik saja ya. Jauh dari image bahwa dia adalah suami yang suka melakukan kekerasan, jauh gitu. Ya gimana juga kan itu Mbak Ugus yang menjalaninya, kita nggak tahu kehidupan rumah tangga mereka seperti apa gitu. Keprihatinan juga keluar dari mulut teman-teman seprofesi Huges. Banyak yang tak menyangka dan menyayangkan pasangan ini akan bercerai, tetapi keputusan tetap di tangan Huges dan Afin. Meski demikian, teman-teman Huges masih berharap ada jalan keluar dari masalah ini selain perceraian. Artinya rumah tangga Huges dan Afin masih bisa diselamatkan. Saya sebagai teman cuma menginginkan Huges bisa mengambil satu keputusan yang terbaik untuk dirinya sendiri dan juga untuk suami. Kalau harapan saya ya, kalau ini sekali lagi tanpa bermaksud ikut campur, saya nggak tahu sesungguhnya apa sih latar belakangnya. Saya ngarep jangan cerai deh, itu aja. Saya berharap mudah-mudahan mereka berdua dapat menyelesaikan masalah yang ada di rumah tangganya. Tentunya dengan kepala yang dingin, dengan hati yang terbuka, lapang, komunikasi baik. Mudah-mudahan mereka berdua bisa menyelesaikannya. Pemirsa, tayangan paling bergengsi ini akan segera kembali setelah kita recheck yang satu ini. Kalau misalnya Giska menikah, ya harus ayahnya yang menikahkan. Ini pun ayahnya yang menikahkan. Jadi Bang Rey di sini, Mas Rey di sini hanya mendampingi saya sebagai ibu. Aktor ganteng Rey Sahetapy mendapat pengalaman baru. Ia mendampingi istri barunya Iin untuk menerima lamaran putrinya Iin yang menikah dengan keponakan promotor kondang Adri Subono. But some things you just don't question. Like you. Setelah pernikahannya tidak tercium pers, kini Rey dan Iin berniat menikahkan putri sulung Iin, Sisi, dengan pemuda yang masih saudara dengan promotor musik Adri Subono. Senin 17 Januari lalu, bertempat di kediaman Iin di Bilangan Kemang, diadakan upacara Midodareni untuk mempelai. Sedangkan akad nikah rencananya akan digelar tanggal 23 Januari nanti. Jadi Midodareni itu perkenalan antara dua keluarga. Jadi dari keluarga laki-laki, keluarga perempuan. Dalam acara keluarga tersebut, terlihat Rey yang tampak akrab sekali dengan keluarga besar Iin. Meski hitungannya Rey adalah orang luar, tentu tidak sulit bagi aktor sekaliber Rey Sahetapy untuk cepat akrab dan menjadi bagian keluarga besar Iin. Lah aku tulus, ikhlas aja. Itu satu-satunya keikhlasan, ketulusan itu kan yang membuat kita lebih mudah. Gak ada yang disembunyikan, datang apa adanya. Ini memang pengalaman pertama pasangan Rey Sahetapy dan Iin menikahkan anak. Meski bukan anak kandung Rey, kehadiran Rey di sana siang itu pun bukanlah untuk menikahkan Sisi putri Iin. Rey hanya mendampingi sang istri, sedang yang menikahkan tetap ayah kandung Sisi. Kalau misalnya Giska menikah, ya harus ayahnya yang menikahkan. Ini pun ayahnya yang menikahkan. Jadi Bang Rey di sini, Mas Rey di sini hanya mendampingi saya sebagai ibu kandung, tapi yang menikahkan tetap ayah kandung dari Sisi. Jadi karena Mas Rey kan sudah jadi suami saya, jadi berhak mendampingi saya untuk mendampingi saya menikahkan anak saya. Jadi mendampingi saya mengantarkan anak saya ke jenjang perkawinan. Dalam kesempatan berbahagia itu, memang tidak terlihat kehadiran Dewi Yul, mantan istri Rey Sahetapy. Rey dan Iin tidak mengundang Dewi. Iin beralasan karena acara hari itu masih untuk hanya keluarga. Dan pasangan ini berjanji akan mengundang Dewi pada acara resepsi nanti. Kalau sekarang kan masih keluarga, jadi
keluarga inti. Jadi belum resepsi. Kalau resepsi baru kita. Pemirsa, tayangan paling bergengsi ini akan segera kembali setelah kita recheck yang satu ini. Ada cekcok mulut gitulah ya sama kakak saya dengan ipar saya, jadi saya hanya melerai, lalu pukulan itu datangnya ke saya ya. Ada lagi persoalan di kalangan selebriti. Bintang lama Herman Felani yang beristrikan pemain bola wanita Mutia Datau dilaporkan ke pihak kepolisian dengan tuduhan memukul adik iparnya sendiri. Lama tidak terdengar kabar beritanya, tiba-tiba hari Rabu 12 Januari lalu, tepatnya pukul 22:43 waktu Indonesia Barat, nama Herman Felani, bintang film dan sinetron diadukan ke Polsek Metro Ciputat, Jakarta Selatan. Yang mengadukan adalah Rafita Datau, adik iparnya sendiri. Menurut Vita, pada Rabu malam itu, mereka tengah melihat rumah contoh bersama-sama dengan Herman Felani dan istrinya Mutia Datau. Selama di mobil, suami istri itu sudah cekcok. Saat di rumah contoh itu, percekcokan Herman dan Mutia memuncak. Mereka berkelahi. Vita yang melihat kakaknya tersudut mencoba melerai, tapi tiba-tiba kupingnya dihajar Herman dengan menggunakan telepon komunikator. Lantas Vita dan Mutia kabur. Kemudian kakak beradik itu menuju Polsek Ciputat dan mengadukan persoalan itu. Semalam Vita dan pengacaranya menceritakan kasusnya kepada tim cek dan dicek. Sebetulnya sih saya cuma melerai aja gitu loh, menghalangi pemukulan yang ada cekcok mulut gitulah ya sama kakak saya dengan ipar saya, jadi saya hanya melerai, lalu pukulan itu datangnya ke saya ya. Ya mungkin kesel kali karena saya mencoba meredakan ya. Tapi kalau saya lihat waktu itu di depan itu, saya betul-betul hanya mau melerai dan jangan sampai terjadi percekcokan di rumah orang. Cuma itu aja sih saat itu saya. Sebetulnya ke kantor polisinya pada malam yang sama ya, pada saat habis kejadian, terus saya berdua kakak saya memang lari lah gitu ya dengan mobil saya, lalu di tengah jalan itulah akhirnya kita memutuskan untuk melaporkan ke polisi ya. Jadi terus kita ke polisi, di situ pun juga polisinya bertanya berapa kali gitu, tapi kita bulat untuk ngelaporin gitu waktu itu. Ya terus terang ya, yang pastinya saya lah yang teraniaya ya saat itu aja. Vita sebetulnya tidak ingin persoalan ini melebar kemana-mana. Tapi di sisi lain, dia ingin agar Herman Felani mengubah perangai. Dia tidak ingin melihat kakaknya yang begitu disayanginya teraniaya. Itulah sebabnya malam itu juga dia melaporkan kasus itu ke Polsek Metro Ciputat. Dan setelah itu dia menunjuk Rizal Situru SHMBL sebagai pengacara yang mendampinginya menghadapi persoalan ini. Pada prinsipnya kami selaku kuasa hukum yang bersangkutan saat ini jelas mempelajari terlebih dahulu ya mengenai permasalahannya ini, dan pada prinsipnya karena ini sudah dilaporkan oleh yang bersangkutan sendiri berikut dengan Mbak Mutia pada saat kejadian ya hari sama, yaitu kejadiannya pada tanggal 12 Januari 2005 itu hari Rabu. Jadi pada prinsipnya yang sekarang kami menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk penyidikan lebih lanjut gitu loh. Nah, barang-barang bukti berupa visum dan lain sebagainya, berikut barang bukti handphone yang handphone milik terlapor yang digunakan oleh terlapor untuk menghantam kuping sebelah kiri daripada pelapor ini, Mbak Vita ini, itu sudah kita serahkan juga kepada pihak kepolisian. Ketika laporan ini hendak dikonfirmasi, Herman Felani tidak berada di rumahnya di Bilangan Pondok Indah, Jakarta. Menurut informasi, Herman tengah berada di luar kota.
Pemirsa, 30 menit sudah perjumpaan kita. Kini saatnya saya Mila Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja cek dan recheck yang bertugas undur diri dulu. Terima kasih atas kebersamaan Anda sore ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan tayangan paling bergengsi ini setiap hari Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di RCTI. Oke, ingat pemirsa, jangan percaya gosip sebelum Anda menyaksikan cek dan recheck. Selamat sore dan sampai jumpa.